Ini adalah vakum rotary evaporator yang kita gunakan untuk memproduksi obat dalam skala lab. Lanjut, pengadaan dan pembuatan Simplicia sesuai AOAC atau Association of Official Agriculture Chemists tahun 2019. Langkah pertama, ambil daun A atau daun jambu biji, yaitu daun ke-5 sampai ke-9 dari pucuk. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, ini adalah daun ke-5 sampai ke-9 dari pucuk. Mengapa demikian? Karena agar ketika kita ambil daunnya, tumbuhan jambu biji tersebut masih bisa melakukan fotosintesis dan juga metabolisme pada tumbuhan tersebut tidak terganggu. Untuk langkah kedua, ambil herba B atau herba sambiloto yang berusia 3 bulan. Mengapa kita di sini menyebutnya herba? Karena kita menggunakan akar, batang, dan daun pada tumbuhan sambiloto seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, dan juga karena pada bagian daun, batang, dan akar terdapat kandungan hydrograbolin yang bisa kita gunakan sebagai ekstraksi maserasi pada Simplicia. Langkah ketiga, sampel dicuci dan di oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 2-3 hari, atau ini bisa kita ganti dengan menjemur di bawah sinar matahari. Dan karena intensitas cahaya matahari itu berbeda-beda, kita menjemurnya hanya sampai kadar air pada herba dan tumbuhan tersebut sisa 10% saja. Langkah keempat, digiling menjadi serbuk 30 mesh dan disimpan dalam wadah kedap udara. Maksud dari 30 mesh di sini adalah pada ayakannya setiap 1 inci terdapat 30 lubang. Langkah terakhir, Simplicia kita uji kadar airnya sampai kurang dari 10%. Selanjutnya, pembuatan ekstrak sesuai FHI atau Pharmacope Herbal Indonesia tahun 2017. Langkah pertama, proses ekstraksi dengan metode maserasi tanpa pemanasan selama 3 kali 24 jam. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat, kita di sini sudah melakukan proses ekstraksi dengan metode maserasi pada volume daun jambu biji dan juga herba sambiloto. Untuk ekstraksi dengan metode maserasi pada daun jambu biji bisa kita lihat pada ini. Untuk sambilotonya terdapat pada Baik, langkah selanjutnya, pelarut etanol 96%, komposisi pelarut dan Simplicia 1 berbanding 10, yaitu kita gunakan 1 liter etanol 96% dan juga 100 ml Simplicia. Langkah selanjutnya, pelarut diuapkan dengan vakum evaporator hingga diperoleh ekstrak bebas pelarut. Apabila tidak tersedia vakum evaporator, kita bisa ganti dengan tabung Erlenmeyer yang kita panaskan di atas air dengan suhu 50 derajat Celcius. Langkah keempat, ekstrak yang dihasilkan kita simpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai siap untuk diujikan lebih lanjut. Terakhir, kita lakukan analisis fitokimia dan penentuan kadar fenol total. Selanjutnya, analisis fitokimia menurut Harborn tahun 1987. Tahap pertama, uji flavonoid dengan menggunakan H2SO4 dan uji fenolik dengan menggunakan NaOH 10% berat per volume. Uji kedua adalah uji terpenoid dan steroid yang menggunakan ether, asetat anhidrida, dan H2SO4 pekat. Selanjutnya ada uji alkaloid yang menggunakan pereaksi Mayer, pereaksi Wagner, dan pereaksi Dragendorf. Keempat, ada uji saponin dan tanin. Uji saponin kita gunakan metode pemanasan, sedangkan uji tanin kita menggunakan larutan FeCl3 1% berat per volume. Terakhir, uji kadar fenol total. Kandungan fenol kita nyatakan dalam miligram ekuivalen asam galat per gram sampel. Selanjutnya, uji flavonoid dan senyawa fenolik. Tahap pertama, 0,25 gram ekstrak masing-masing sampel kita tambahkan air, lalu kita didihkan selama 2 menit dan disaring. Setiap 5 ml filtratnya kita tambahkan H2SO4. Hasilnya adalah adanya warna merah berarti mengandung senyawa flavonoid.
Selanjutnya, 0,25 gram ekstrak masing-masing sampel kita tambahkan air. Lalu kita didihkan selama 2 menit dan disaring. Dan setiap 5 ml filtrat kita tambahkan NaOH 10% berat per volume. Hasilnya adalah adanya warna merah berarti mengandung senyawa fenolik hidrokuinon. Lalu, 5 ml filtrat kita tambahkan 0,25 gram serbuk magnesium dan ditambahkan 1 ml amil alkohol dan 1 ml klorhidrat. Hasilnya, adanya warna merah, kuning, atau jingga pada lapisan amil alkohol menunjukkan adanya flavonoid. Pada uji flavonoid dan senyawa fenolik, hasilnya dapat kita lihat pada tabel di bawah, yaitu senyawa flavonoid dapat kita temukan pada daun jambu biji dan daun sambiloto, sedangkan senyawa fenolik hanya dapat kita temukan pada daun sambiloto. Selanjutnya, uji terpenoid dan steroid. Tahap pertama, 0,25 gram ekstrak masing-masing sampel kita tambahkan 5 ml etanol, lalu kita panaskan pada 50 derajat Celcius dan disaring. Filtratnya kita uapkan hingga kering, lalu endapan kita larutkan dengan ether. Lapisan ether ditambahkan 3 tetes asetat anhidrida, lalu ditambah 1 tetes H2SO4 pekat. Hasilnya adalah warna merah atau ungu menunjukkan adanya terpenoid dan warna hijau menunjukkan adanya steroid. Pada uji terpenoid dan steroid, hasilnya juga dapat kita lihat pada tabel di bawah. Senyawa terpenoid tidak kita dapatkan pada daun jambu biji dan daun sambiloto, sedangkan senyawa steroid kita temukan pada daun jambu biji. Selanjutnya, uji alkaloid. Yang pertama, 0,25 gram ekstrak masing-masing sampel kita tambahkan 2,5 ml kloroform, lalu kita tambah beberapa tetes amoniak, lalu campuran tersebut kita asamkan dengan 5 tetes H2SO4 2M, lalu fraksi asam kita bagi menjadi 3 tabung. Tabung pertama kita tambahkan pereaksi Mayer, tabung kedua kita tambahkan pereaksi Wegner, dan tabung ketiga kita tambahkan pereaksi Dragendorf. Hasilnya adalah adanya alkaloid ditandai dengan terbentuknya endapan putih pada pereaksi Mayer, endapan coklat pada pereaksi Wegner, dan endapan warna merah jingga pada pereaksi Dragendorf. Pada uji alkaloid, hasilnya dapat kita lihat di tabel, yaitu senyawa alkaloid hanya dapat kita temukan pada tumbuhan daun sambiloto. Selanjutnya, uji saponin dan uji tanin. Pertama, 0,25 gram ekstrak masing-masing sampel kita tambahkan air, lalu kita panaskan selama 5 menit, lalu kita dinginkan selama 8 menit dan dikocok. Hasilnya adalah timbulnya busa 10 menit menunjukkan adanya saponin. Selanjutnya, 0,25 gram ekstrak masing-masing ditambahkan air, lalu kita didihkan selama 2 menit dan disaring. Setelah dingin larutan kita saring. Lalu sebanyak 5 ml filtrat kita tambahkan larutan FeCl3 1% berat per volume. Hasilnya, adanya tanin ditandai dengan munculnya warna biru tua atau hijau kehitaman. Pada uji saponin dan uji tanin, hasilnya terdapat pada tabel di bawah, yaitu senyawa saponin dan tanin dapat kita temukan pada kedua daun tersebut, yaitu daun jambu biji dan daun sambiloto. Selanjutnya, penentuan kadar fenol total. Yang pertama, 15 mg ekstrak sampel kita larutkan dalam 25 ml etanol. 1 ml larutan sampel kita tambahkan 5 ml Valencia Salteu 7,5%. Lalu kita diamkan selama 8 menit. Setelah itu kita tambahkan 4 ml NaOH 1%. Setelah itu kita diamkan selama 1 jam. Setelah itu kita persiapkan asam galat dengan konsentrasi 5-100 ppm. Setelah itu kita membuat kurva kalibrasi untuk menentukan kadar fenol total. Selanjutnya, menghitung kandungan fenol total dalam ekstrak etanol. Kandungan fenol dinyatakan dalam miligram ekuivalen asam galat per gram sampel. Untuk penentuan kadar fenol total, hasilnya ada di bawah, yaitu senyawa fenol pada daun jambu biji berjumlah 277,33 ppm, sedangkan pada daun sambiloto berjumlah 43,96 ppm. Selanjutnya, kandungan zat aktif dan fungsinya. Pada sebelah kiri, ini adalah kandungan zat aktif pada daun jambu biji, sedangkan pada sebelah kanan ini adalah kandungan zat aktif pada daun sambiloto. Pada daun jambu biji, yang pertama
adalah quercetin dengan berat molekul 302,23 gram per mol dengan rumus kimia C15H10O7. Kandungan yang kedua adalah diterpen dengan berat molekul 392,4 gram per mol dengan rumus kimia C21H28O7. Selanjutnya pada herba sambiloto, kandungan pertama adalah 5,4 dihidroksi 7,8 dimetoksiflavon dengan berat molekul 314,29 gram per mol yang memiliki rumus kimia C17H14O6. Kandungan kedua adalah 14 deoksiandrograpolit yang memiliki berat molekul 334,4 gram per mol dengan rumus